Hai, kita ketemu lagi dengan saya Ferdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Pada video ini saya kembali mencoba mempraktekkan pembuatan proxy SQL dan replikasi master slave menggunakan GTID pada Ubuntu. Tapi, pada pembuatan video ini khusus untuk instalasi MariaDB Replication dengan GTID terlebih dahulu. Kemudian video berikutnya nanti mengenai penggabungan proxy SQL dengan replication-nya. Langsung saja kita ke TKP. Sesuai dengan judulnya, saya akan membangun proxy SQL, dia sebagai load balancer atau disingkat dengan LB, lalu menggabungkan dengan MariaDB Replication Master Slave 3 node ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit topologinya yang akan kita bangun, yaitu terdiri dari 3 node. Node pertama master dan kedua dan ketiganya sebagai slave. Ya, yang membedakan adalah dengan akses portnya. Ini terdiri dari berada di dalam satu server yang sama. Ya, saya menggunakan VirtualBox. Jadi berada dalam satu laptop yang sama. Oke, kita akan bangun seperti ini. Pada part pertama, sesuai dengan judulnya, kita akan bangun yang instalasi MariaDB Replication dengan GTID. Informasinya adalah saat ini saya memakai Ubuntu, MariaDB-nya dan IP-nya ini. Serta nanti untuk masing-masing node, kita akan menggunakan port yang ini. Lalu untuk step pertama, kita akan install si MariaDB-nya ya. Jadi ini IP-nya. Dan saya menggunakan Mobax untuk akses SSH-nya, dan ini Ubuntu serta MariaDB versinya. Oke, kita install sudah, lalu kita akan masuk ke rootnya, sudo masukin passwordnya, kita clear dulu. Kita akan menggunakan service sistem CTL atau CTL start seperti ini ya. Ini sudah saya bikinkan videonya yang berada di link ini. Jadi silakan rekan-rekan untuk menontonnya, cara pembuatannya. Lalu yang keempat, ini kita akan membuat file-file konfigurasi. Lebih tepatnya ada 3 file konfigurasi sesuai dengan jumlah node-nya, yaitu node master. Rekan-rekan bisa langsung copy saja baris ini. Saya perbesar supaya lebih terlihat. Ya, rekan-rekan di sini saya menggunakan V atau Vim. Kalau misalnya rekan-rekan lebih familiar dengan Nano atau editor terminal lainnya, silakan digunakan saja ya. Ini saya akan copy sampai ini saya kecilkan. Ya, sampai sini ya. Saya copy. Sini saya insert, escape, 2, write dan quit. Note yang kedua, ini saya akan membikinkan slave yang pertama. Saya paste di sini. Saya copy sampai sini ya. Nanti akan ada penjelasan singkatnya. Ini kita simpan dulu. Terus yang berikutnya adalah slave yang kedua atau node yang ketiga. Ini saya copy lagi untuk yang slave keduanya ya. Oke, titik 2, write dan keep. Oke, kalau kita bisa lihat di sini di etc SQL conf-nya ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini untuk masternya dan kedua slave-nya di sini juga sudah ada. Nah, berikut penjelasan singkatnya bahwa formatnya satu instance dengan instance yang lain sama, tetapi yang membedakan adalah yang di sini semua. Ya, di sini juga dibedakan.
Untuk yang server ID harus beda satu dengan yang lain. Ini yang 10, ini yang 11, dan ini yang 12. Termasuk juga yang portnya. Portnya di sini 3307 untuk master. Di sini untuk slave pertama. Di sini 3309 untuk yang slave kedua. Nah, termasuk juga PID file, dia harus berada di folder yang mana. Data direktorinya juga penting, sangat penting. Ini log errornya juga saya menggunakan folder yang sudah ada. Jadi saya numpang, tapi saya menggunakan nama file yang berbeda. Nah, di sini read only kalau untuk master di-nolkan, sedangkan untuk yang slave ini read only-nya harus 1 ya. Nah, untuk log bin-nya saya gunakan yang di dalam folder masing-masing ya. Nah, ini kurang lebih penjelasannya seperti itu. Oke, kita lanjut yang kelima. Kita akan bikin folder dan set ownership-nya. Saya copy dulu. Kita clear. Ya, dia jadi akan membuat 3 folder sekaligus. Ini, dan yang ini ya. Lalu kita akan change ownership. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Lalu kita set change ownership-nya. Oke, hasil ya. Lalu step ke-6 kita akan install masing-masing instance atau node-nya. Yang untuk node master, rekan-rekan tinggal copy saja ini. Ini sebenarnya terdiri dari hanya satu baris saja, satu baris perintah, tetapi karena kepanjangan jadi saya tambahkan spasi slash backslash gini ya, spasi backslash juga. Jadi ini penghubung aja. Nah, ini jangan sampai ketinggalan rekan-rekan. Kita copy, kita clear dulu. Oke. Ya, kalau oke, dia berarti installnya sukses. Untuk yang slave pertama, ini juga oke ya. Oke, kita clear lagi. Untuk yang slave berikutnya, kita paste di sini. Untuk yang slave kedua ya. Dan oke. Lalu kita boleh cek var lib gitu ya. Nah, di sini kita sudah dapat informasinya, ada MariaDB server dan MariaDB slave 1 dan 2. Kalau yang ini tes kita kemarin pada video sebelumnya ya, node 1, node 2 dan project parkir. Lalu kita akan mengenable dan otomatis run setiap kali di reboot servernya. Nah, ini kita enable kan. Kalau kita mau ngecek dulu bisa, misalnya seperti ini. Cek statusnya apa sih. Kita clear dulu. Ya, sini servisnya masih disable. Nah, ini bisa kita enable kan ya. Enable kan di sini. Tapi kita clear dulu. Ya, kalau kita cek lagi statusnya sekarang sudah enable. Ya, kita lakukan untuk yang slave. Oke, kita lakukan juga untuk yang slave yang kedua. Ya. Lalu kita akan mulai nih untuk yang si masternya.
Oke, kita coba cek ya untuk si masternya, statusnya. Nah, sekarang sudah running ya masternya. Lalu kita start untuk yang slave 1. Nah, kita cek aktif juga. Terus kita start yang slave kedua. Kita cek lagi. Oke, aktif. Oke, jadi tiga-tiganya sudah aktif dan sempurna. Yang ke-9, kita akan mereset, bukan mereset ya, tapi men-set password si user dari masing-masing node ini. Cara men-set root password hanya bisa dilakukan pada socket ya, untuk yang pertama kali ya setelah diinstal. Untuk men-set password root hanya bisa melalui socket. Jadi seperti ini, kita copy, kita clear dulu. Oke, terus passwordnya kita copy, kita set seperti ini ya. Rekan-rekan bebas mau ganti passwordnya sesuai dengan keinginan. Kita exit. Terus yang dilakukan ke semua node ya. Ini untuk slave 1, kita set password lagi, samakan saja biar tidak membingungkan nanti. Terus ini kita copy lagi, kita paste. Sini ya, set password. Oke. Nah, jadi kita tes ya sekarang. MySQL min u root min p, masukin Firdy 1 2 3 gitu ya. Root min p besar, port ya, masukin ke via port. Nah, di sini ya sudah bisa show grants. Nah, jadi kita sudah dapat all privilege ini sebagai root. Oke, kita exit. Yang ke-10, kita akan konfigurasi master dan slave ya, aksesnya via port. Nah, ini kita copy saja. Ini saya bikin panjang ya. Jadi biasanya kan min u root gitu, min p Firdy 1 2 3 gitu kan, min p besar 3307, tapi ini saya panjang untuk memudahkan saja. Kita copy. Nanti promnya juga akan, ini saya cancel dulu, kita clear dulu ya. Oke, nah ini karena saya menggunakan prom master, jadi ini keluarannya pun juga master ya. Terus kita create user untuk replikasinya. Oke, terus kita beri grant replication slave untuk usernya. Jadi ini kita bikin satu user dengan passwordnya ini yang hanya bisa dijalankan di localhost. Terus kita flush privilege, berhasil. Nah, kita cek dulu variabelnya karena ini nanti yang akan kita gunakan. Nah, ini 1045 ya, 0 10 45 nanti kan kita gunakan di kedua slave-nya. Kita exit. Oke, kita clear lagi. Nah, jika ini sebenarnya bukan clear menghilangkan, tapi sebenarnya masih ada di atasnya di sini. Oh, saya ulang lagi deh karena ternyata memang sudah dihilangkan ya. Terus kita show variables dulu. Oke, baru kita exit. Kita lanjutkan. Jika memang show variables ini kosong value-nya, maka dapat diambil dengan cara flush privilege dan show variables lagi gitu ya. Tuh. Yang slave ini kita catat dulu deh value-nya ya.
Kita taruh di bawahnya aja ya. Sini GTID gitu. Nah, oke, setelah GTID kita tahu untuk yang si masternya, kita lanjutkan untuk yang node slave 1. Kita akses seperti ini. Lalu kita cek variabelnya. Jika belum sama ataupun kosong di sini misalnya, ini kita bisa set nanti ya. Variabelnya kita stop dulu caranya. Lalu kita set dengan GTID-nya si master. Ini jangan sampai ada spasi ya di antaranya atau sebelumnya, sesudahnya juga. Kita copy, terus kita set di sini. Lalu kita persiapkan change masternya. Ini yang ke localhost. Kalau dia beda IP, maka ketikkan IP yang di sini. Lalu portnya juga ditentukan untuk port yang master. Ini user replikasi dan passwordnya seperti yang sudah kita bikin sebelumnya di sini ya. Ini lalu kita copy saja di sini. Kita paste. Oke. Terus kita start slave. Kita cek hasilnya. Ada penambahan garis miring G besar ya. Ya, di sini kita harus cek ada 3 hal. Yang pertama ini harus kedua-duanya yes. Lalu di sini menggunakan positionnya si masternya. Ya, jadi di sini sudah ngikut nih ke masternya. Dan jika ada error, biasanya di sini ada informasinya ya. Di sini, nah di sini kan tidak ada error, berarti blank saja. Oke, kita lanjut. Untuk yang slave kedua, oh ini tadi slave yang pertama ya, tapi sama aja caranya, cuma pengaksesannya aja. Tadi yang kita pakai 3308 untuk slave 1, sekarang yang 3309 untuk yang slave 2. Oke, karena ini kita masih berada di slave 1, kita exit, lalu kita masuk ke slave yang kedua. Oke. Terus kita stop slave saja langsung ya. Stop slave. Terus positionnya kita GTID-nya kita samakan. Jangan sampai ada spasi. Set globalnya dulu. Ini paste. Kita copy. Kita paste di sini. Lalu kita change masternya juga sama seperti yang ada di slave 1 ya, sama persis. Oke, baru kita start slave lagi, lalu kita show slave ya. Di sini kita periksa yes-nya ada 2 di sini, slave IO running sama slave SQL running. Sini tidak ada error juga ya. Lalu di sini juga GTID-nya yang dipakai adalah sama seperti yang ada di master. Oke, terus exit. Lalu setelah master slave berhasil terhubung, buat user akses via node master ya, via node master ya. Sini jangan dari slave-nya sekarang. Nah, ini sebagai gambaran, saat ini sudah terhubung nih master dengan slave 1, master dengan slave 2 melalui portnya masing-masing ya. Kita lanjutkan, kita akses ke master. Ini sebelumnya kita clear dulu biar lebih enak dilihat. Kita grant all, kita bikin 2 user. Jadi saya bikin user Firdi dengan passwordnya ini dan bisa diakses dari manapun. Nah, ini nanti kita akan cek dari klien menggunakan user Firdi ini ya.
Terus kita bikin satu lagi dengan username dan password yang sama tetapi khusus untuk di localhost. Ya, with green option. Terus kita exit. Oke. Nah, kenapa hanya via Nodemaster? Karena otomatis akan datanya ini diteruskan oleh si slave-nya juga ya. Jadi kita eksekusi di sini, maka slave-nya pun akan mengikuti datanya ya. Jadi nggak perlu lagi bikin satu persatu, langsung saja dari masternya. Oke, selesai. Sekarang kita akan testing create database table dan insert sample data via CMD client. Ya, jadi ini karena IP-nya saya si VM-nya ini adalah yang ini dan usernya ini yang sudah kita bikin. Ya, ini passwordnya juga. Nah, kita harus masuk melalui master ya. Melalui master, tidak boleh tidak. Jadi ini kita copy saja. Kita buka CMD. Buka CMD ya. Saya ini dulu. Nah, supaya lebih panjang, kita save. Gitu ya. Ini saya lebarin lagi dikit. Biar terlihat gitu ya. Nah, sudah bisa ya jadinya. Lalu kita akan create database kampus agar nanti kita cek harusnya ada di master, database-nya juga ada di slave 1 dan juga ada di slave 2. Oke, kita create database kampus dulu. Ini dari klien ya. Saya mengaksesnya dari klien, dari IP yang berbeda. Bukan di servernya. Oke, create database. Terus use kampus. Terus saya akan membuat sampel table saja. Nama tabelnya data mahasiswa. ID-nya ya, auto increment primary key. Terus kolom yang kedua nama char 20. Ini hanya sampel saja. Oke, terus saya akan insert sampel 2 data saja. Nama 1 dan nama 2. Kalau kita select nih data mahasiswa gitu ya. Udah ada ya datanya. Nah, ini berhasil. Terus kita exit. Lalu yang ketiga cek database kampus gitu ya, tadi yang ini. Dan tabel data mahasiswa pada slave 1 dan slave 2. Nah, kita pakai ini. Nah, yang membedakan adalah portnya ya, 3308. Tuh, selebihnya sama. Ini saya copy. Kita paste di sini. Lalu kita show databases gitu ya. Nah, di sini ada ya kampus. Kita cek use show tables in campus gitu ya. Nah, itu udah ada ya tabelnya. Kalau kita select from campus data mahasiswa, ya ada juga ya untuk yang di slave 1. Kita exit. Terus kita cek yang di slave yang kedua. Oh, oke. Ini saya masih salah di sini, harusnya kutip 2 ya. Kutip 2. Nah, di sini saya copy lagi. Oke, kita show databases dulu. Nah, di sini ada ya kampus. Terus kita lihat database-nya ya. Nah, ini tabelnya juga sudah ada. Lalu kita coba select. Mana nih tadi selectnya ya? Select. Nah, ini dia. Oke, pada slave 2 pun juga datanya sinkron dengan master.
ya, datanya pun ada. Oke, itu 13 step yang berhasil kita gunakan, dan ini ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama, untuk statement insert, update, delete sampai dengan revoke itu harus dilakukan via Nodemaster ya. Jangan sekalipun melakukan ini, intinya adalah perubahan apapun yang terjadi di database harus melalui Nodemaster ya. Jangan dilakukan di Node slave, karena slave ini seperti yang di topologinya, dia slave ini hanya mengambil datanya dari master, bukan sebaliknya. Kalau di sini berubah, master nggak akan berubah. Tetapi kalau masternya berubah, maka slave-nya pun akan mengikuti perubahan si masternya. Nah, termasuk yang slave yang kedua. Jika memang di sini nanti dibikin 3, 4 atau 5 slave gitu, maka semuanya akan berinduk ke satu, yaitu si masternya. Jadi lakukanlah perubahan apapun data, baik itu strukturnya, ya, datanya, ya semua harus dilakukan melalui port atau node master ya. Sedangkan select ya, untuk comment select boleh via node comment gitu ya. Comment select boleh via node master atau slave. Nah, kalau untuk select ini boleh ke slave 1, slave 2 ataupun ke master. Untuk select saja. Ya, select kan bisa nanti group by, having count gitu ya, where, limit gitu. Nah, itu boleh. Bisa di slave ataupun di master. Untuk cek GTID untuk master, ini kita bisa cek ya, sama nggak? Ini harus sama, baik yang untuk master dan slave-nya ini, ketiga-tiganya ini harus sama untuk bin log-nya ya, bin log position-nya. Jadi ini saya copy saja. Di sini kita pakai untuk ngeceknya, kita copy ini tadi ya, ke 3307. Terus kita langsung eksekusi perintah show variables like gtid bin log postnya gitu ya. Ini saya udah copy, terus kita paste di sini ya. Ini dalam posisi si bin lognya position si master. Sedangkan untuk yang slave, saya copy lagi, saya paste. Nah, ini sama 0, 10 dan 50. Dan yang slave ke 2, ini portnya beda-beda ya, 3307, 3308 dan 3309 ya, sama ya semuanya, tiga-tiganya. Dan ini memang harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang perlu diperbaiki lagi nih ya posisinya, karena ini harus sama. Oke, karena ini memang sudah sama, aman berarti ya. Atau kita sekarang mau ngecek lagi, misalnya kita tambahkan dari master ya. Terus kita insert lagi datanya. Seharusnya nanti positionnya ini, si value-nya ini akan berbeda ya, akan berbeda lagi. Use, ini saya tembak langsung dari database-nya, campus.mat. Oke, exit. Terus kita coba cek bin log position-nya. Nah, ini sekarang 51, kan tadi 50 ya. Nah, ini 51 sekarang, sama nih seperti yang di master. Terus ya sama ya, jadi tiga-tiganya sudah sama, aman berarti harusnya. Oke, dan terakhir adalah referensinya yang saya gunakan
dari mariadb.com-nya langsung semuanya, mulai dari GTID, systemd, nah ini replication variables-nya dan standar replication-nya. Oke, dan ini untuk mengaksesnya, saya ingatkan kembali, harus melalui, untuk perubahan-perubahan harus melalui node master gitu. Nah, ketika kita ingin hanya select saja, kita bisa menggunakan node master ataupun slave. Nah, agak ribet ya. Nah, tetapi proses pembuatan replikasi slave master sudah jadi, dan kita bisa move ke next stepnya menggunakan proxy SQL, di mana nanti proxy SQL itu kita bisa menentukan ketika kita melakukan select, perintah select, dia bisa kita routing ke yang slave-nya gitu ya. Ketika kita ingin insert, update, delete, ataupun yang perubahan yang ini, sampai dan lain, pokoknya perubahan semua intinya, kita bisa routing ke master. Nah, yang melakukan adalah si proxy SQL. Tentu di video berikutnya nanti ya. Nah, demikianlah untuk video pembuatan replikasi MariaDB ini, 3 node. Jika ada pertanyaan, komentar, saran, dan kritik membangun, silakan dituliskan di kolom komentar. Dari saya, Firdiansyah, cukup. Terima kasih. Salam.